Selamat datang kembali di channel favorit Anda, SMC Media Visitama. Sebuah channel yang akan mengajak Anda terus berjalan untuk menelusuri jejak kejayaan leluhur Nusantara. Kali ini kita akan berjalan melangkahkan kaki menuju ke sebelah barat wilayah Kabupaten Sidoarjo. Tepatnya di Kecamatan Sukodono. Sebuah tempat yang sering dijadikan sebagai jalur lalu lintas alternatif dari wilayah Surabaya dan sekitarnya, untuk menuju kawasan kota Sidoarjo. Pusat pemerintahan Kecamatan Sukodono ini berada di Desa Pekarungan. Desa Pekarungan juga mempunyai kemudahan akses untuk menuju ke berbagai kota di sekitar Sidoarjo, Mojokerto, dan Surabaya. Hal ini menyebabkan hingga saat ini makin banyak berdiri kompleks-kompleks pemukiman warga yang terdapat di Desa Pekarungan. Di tengah kepadatan pemukiman penduduk dan lalu lintas sehari-hari, ternyata di Desa Pekarungan ini masih tersimpan jejak-jejak peradaban dari leluhur Nusantara di masa lalu. Sampai saat ini, tidak banyak yang mengetahui bahwa bongkahan batu andesit ini sebenarnya adalah sebuah jejak dari peradaban masa lalu yang mewarnai perjalanan desa ini. Dan sekaligus sebuah catatan sejarah yang cukup penting untuk dipelajari. Warga Desa Pekarungan menamakan tempat ini sebagai Punden Mbah Sigit. Biasanya jika warga setempat mempunyai hajatan atau acara tertentu seperti pernikahan, khitanan, syukuran, atau acara ruat desa, mereka membawa tumpeng ke punden ini. Menurut catatan yang dihimpun oleh tim liputan SMC Media Visitama, benda arkeologis di Desa Pekarungan ini tercatat dalam sebuah buku laporan yang disusun oleh pemerintahan Hindia Belanda yang diterbitkan pada tahun 1915. Judul asli buku laporan Belanda itu bernama Rapporten van den Oude Kundigen, Dienst in Nederlands Indie. Saat ini buku catatan penemuan arkeologis itu tersimpan di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dalam buku laporan itu, disebutkan bahwa di Desa Pekarungan terdapat sebuah yoni dan sebuah arcapada. Benda-benda tersebut telah dicatat sebagai salah satu dari puluhan benda artefak bersejarah lainnya yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo. Jejak arkeologis masa klasik Hindu-Buddha ini, sekarang oleh warga setempat dijadikan sebagai salah satu punden desa, yang diberi nama Punden Mbah Sigit. Berdasarkan catatan Belanda tahun 1915, sebenarnya benda bersejarah ini adalah sebuah yoni. Yoni adalah benda arkeologis yang berbentuk kubus batu dengan cerat di salah satu sisinya. Pada bagian atas terdapat lubang persegi, untuk menempatkan lingga. Lingga adalah objek terbuat dari batu berbentuk seperti tugu atau tonggak berukuran kecil, biasanya ukuran tingginya kurang dari 1 meter. Yoni menggambarkan perempuan, atau dianggap sebagai gambaran alat kelamin perempuan. Lingga dan yoni banyak ditemukan di berbagai wilayah yang berkaitan erat dengan sebuah tempat pemujaan. Lingga dan yoni biasanya juga dianggap sebagai wujud rasa syukur atas kesuburan tanah pertanian. Sedangkan lingga digambarkan sebagai alat kelamin laki-laki. Bersatunya lingga dan yoni adalah pertemuan antara laki-laki dan perempuan, yang merupakan lambang sebuah kesuburan. Sebagai sebuah simbol kesuburan, penemuan artefak lingga biasanya dikaitkan dengan kesuburan sebuah wilayah tertentu. Sehingga temuan yoni periode Jawa kuno ini biasanya banyak ditemukan di wilayah-wilayah pertanian yang subur. Mbah Waras, warga Desa Pekarungan sekaligus menjadi juru kunci Punden Mbah Sigit kepada tim liputan SMC Media Visitama menjelaskan,
bahwa dahulu di sekitar tempat ini, terdapat banyak pohon yang tinggi, daunnya lebat, dan batangnya cukup besar. Dan sebagian besar daerah di sekitar tempat ini, masih berupa lahan kosong yang ditumbuhi semak belukar. Hingga sangat jarang warga yang berani melewati tempat ini, meskipun pada waktu siang hari. Seiring perkembangan zaman, dan makin padatnya penduduk desa Pekarungan, perlahan-lahan wilayah di sekitar punden ini menjadi makin padat oleh pemukiman warga. Hingga saat ini, lokasi punden tersisa hanya dalam ukuran sangat kecil, sekitar 4 kali 4 meter saja. Lokasinya tepat di pinggir jalan yang menghubungkan antara desa Pekarungan dengan desa Wilayut. Berdasarkan keterangan yang dihimpun oleh tim liputan SMC Media Visitama, Lingga Yoni biasanya sering ditemukan berada di dekat sebuah candi. Sebagai simbol puncak siwa, Lingga dan Yoni biasanya menempati bilik-bilik utama sebuah bangunan pemujaan. Selain itu, adanya Lingga Yoni di suatu tempat menandakan bahwa tempat tersebut adalah daerah yang subur dan sangat cocok jika digunakan sebagai lahan pertanian. Dengan kata lain, di wilayah yang terdapat simbol Lingga Yoni, adalah suatu daerah yang subur dan masyarakatnya secara ekonomi hidupnya makmur sejahtera. Berkaitan dengan kesuburan lahan pertanian, jika kita amati maka nama-nama dusun dan desa-desa yang berada di sekitar Pekarungan, sebagian besar menunjukkan sebutan tanaman atau buah-buahan. Antara lain Dusun Karangnongko, Desa Suruh, Desa Kuweni, Dusun Sawodungus, Desa Kelopo 10, bahkan di sebelah selatan wilayah Pekarungan terdapat sebuah desa yang dinamakan Kebon Agung. Secara istilah, Kebon Agung bisa diartikan sebuah lahan atau perkebunan yang besar atau kebun yang istimewa. Berdasarkan beberapa catatan yang telah kita pelajari di atas, yakni dari buku laporan pemerintah Hindia Belanda tahun 1915. Dan berdasarkan toponim atau nama-nama desa dan dusun yang ada di sekitar wilayah Pekarungan. Bisa jadi Yoni yang ada di tempat ini adalah salah satu benda bersejarah yang berasal dari leluhur Nusantara berusia ratusan tahun yang lalu. Meskipun ini hanyalah sebuah analisa awal dan tentunya membutuhkan penelitian yang lebih mendalam di bidang arkeologi dan bidang sosial lainnya. Dan yang paling penting untuk diapresiasi adalah usaha dari warga sekitar untuk tetap menjaga dan merawat artefak bersejarah ini, agar dapat mewariskan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal kepada anak cucu generasi penerus masa depan. Demikianlah perjalanan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel SMC Media Visitama YouTube channel. Agar kita dapat berbagi cerita tentang kejayaan leluhur Nusantara, dan dapat mengambil nilai-nilai positif yang ada di dalamnya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya.